Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Di dalam renungan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas bersama-sama berbicara tentang tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menundungi dan menjagai kita ketika ada tantangan, ujian, dan cobaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ketika engkau menyaksikan renungan ini, engkau sedang berpikir untuk meninggalkan pelayanan, engkau sedang berpikir untuk buat apa lagi menjadi pengikut Kristus. Toh tantangan, ujian, cobaan datang silih berganti. Memang Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan badai pergumulan kehidupan. Karena tidak dapat dipungkiri, ada kelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang memiliki pemahaman. Kalau ikut Yesus, melayani, dukung pekerjaan Tuhan, dukung pembangunan gereja, atau mungkin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, kegiatan-kegiatan gereja, hidupnya itu pasti akan baik, akan ya seperti berjalan di jalan tol bebas hambatan, tidak ada kesulitan. Bapak Ibu Saudara, ada kelompok orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat di dalam fakta Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan suatu jaminan bahwa kalau kita setia kepadanya, ketika kita ada di dunia, hidup kita tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa ujian dan cobaan. Kalau kita tahu bersama, justru murid-murid mereka menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, cobaan, dan juga jemaat mula-mula mereka menghadapi pergumulan yang berat. Kita ingat satu kisah ketika para murid diterpa oleh badai ketika di dalam penyeberangan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tertidur di tengah badai. Kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik kisah tersebut, yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang untuk menuju ke Gerasa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid taat, patuh, tidak ada yang protes. Ketika dalam penyeberangan itulah, ya, dalam ketaatan mereka mengikut Kristus, justru di tengah perjalanan itu ada badai. Tapi yang kita tahu bersama, badai pergumulan atau badai kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu tidak membatalkan mereka untuk pada akhirnya tiba di Gerasa. Tantangan badai boleh ada, tapi mereka akan dimampukan untuk melewatinya. Nah, kalau hari ini hidupmu diterpa oleh badai, ujian, cobaan, Bapak Ibu Saudara, ingatlah beberapa bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita. Tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18, firman Tuhan berkata, namun penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan dikatakan demikian. Sekarang ini kita menderita, tetapi nanti kita akan mengalami hal-hal yang indah sekali, dan pengalaman indah yang akan diberikan Allah kepada kita itu berbeda sekali dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi kita. Ya, perhatikan ayat yang ada ini Bapak Ibu Saudara, bahwa akan ada situasi atau pengalaman indah yang akan Allah berikan kepada kita yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan, kesulitan, pergumulan hari ini, di mana kita tetap setia kepada Tuhan. Kuncinya kita menghadapi kesulitan, pergumulan ini karena mengiring Tuhan. Tapi kalau karena lu selingkuh, pencuri, ganggu orang pu laki atau orang pu istri, terus bahasaku panggilan lu dapat ru'i dari orang pu istri atau keluarga, dan itu bertobat. Itu bukan penderitaan yang bawa kepada kemuliaan. Itu teguran Tuhan untuk lu stop sudah dari lu selingkuh, lu pencuri, lu hidup dosa. Tuhan izinkan itu malah petaka datang untuk buat kita sadar, ya. Tetapi ayat di dalam Roma 8 ayat 18 ini berlaku bagi mereka yang tetap hidup benar, setia kepada Tuhan, namun ada tantangan, ujian, cobaan. Arahkanlah pandanganmu bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Alkitab berkata bahwa masa hidup kami 70 kalau kuat 80 tahun. Hidup yang sementara ini, penderitaan yang sementara ini tidak dapat dibandingkan atau disandingkan dengan pengalaman indah, kebahagiaan yang akan kita terima di dalam kekekalan. Karena itu, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Ada tantangan, ujian, cobaan, tetapi firman Tuhan berkata, orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, dia tidak akan ditinggalkan. Dan percayalah, kesulitan-kesulitan yang ada ini justru akan membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu tetaplah setia di dalam Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, firman Tuhan datang berbicara kepada jemaat di Korintus, di mana mereka juga mengalami berbagai macam tantangan, ujian, cobaan, Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Lagi pula, kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan mereka sebagai jemaat mula-mula yang di dalam pada waktu itu mereka ditekan, mereka dianiaya. Ya, firman ini datang menguatkan mereka untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan karena ada berkat yang melimpah yang akan kita terima di surga di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Sedangkan kita ada di dunia ini adalah penderitaan yang tidak berlangsung lama, penderitaan yang pendek, masa sulit yang pendek menurut firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu tantangan, ujian, cobaan boleh ada, tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang membasuh kaki para murid dan Petrus berbicara kepada Tuhan Yesus ya tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menjawab Petrus demikian di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk tidak dapat satu pekerjaan, satu proyek, karena Tuhan tahu mungkin itu pekerjaan atau proyek itu akan bermasalah. Ya. Maka ketika engkau tidak dapatkan pekerjaan atau proyek itu, jangan salahkan Tuhan. Percayalah Tuhan punya rancangan, keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Firman Tuhan berkata manusia merancangkan ya. Manusia boleh berencana tapi pada akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Tetap hidup benar, tetap hidup dalam kekudusan, lakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan juga memberikan jaminan di dalam Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 16. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, orang fasik, orang benar bisa saja akan menghadapi yang namanya bencana, bisa saja menghadapi yang namanya kejatuhan. Tapi orang yang benar, dia tetap jaga hidupnya di dalam tantangan ujian cobaan, tetap menjaga kehidupan rohaninya, menjaga kekudusan hidupnya. Maka 7 kali pun dia jatuh dalam kehidupan dia, di dalam mengiring Tuhan, dia tetap taat setia. Dia akan bangkit kembali, 7 kali jatuh. Namun orang fasik 1 kali jatuh, dia akan roboh dan hancur dan tidak dapat bangkit kembali atau bangun kembali. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jadi orang benar itu hidupnya pasti dia memiliki ketulusan hati. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik, orang yang tulus hatinya itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi satu bencana saja sudah cukup melumpuhkan engkau. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, nasihat Amsal ini sangat jelas ya. Kalau kita mau bermasalah, pastikan cek dulu ini orang yang mau kita bermasalah. Kalau ini orang hidup tulus, ini orang hidup benar, 7 kali engkau berupaya menjatuhkan dia, Alkitab bilang dia akan bangkit kembali. Tapi engkau yang merancangkan kejahatan, kau hidup fasik, hidup bersina, tipu muslihat, merampas, memeras, korupsi, menahan upah kerja orang. Intinya lu hidup tuh hanya bikin susah orang. Catat baik-baik. Begitu engkau jatuh, cukup 1 kali engkau jatuh saja, engkau sudah tidak dapat bangun lagi. Jadi hidup benar itu Bapak Ibu Saudara, tetap kita pertahankan. Hidup kudus, hidup benar, memiliki karakter Kristus. Itu penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita orang percaya. Ya, bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjagai kita. Kita bisa saja Bapak Ibu Saudara jatuh. Tapi kejatuhan kita, penderitaan, tantangan, ujian, cobaan yang ada tidak akan buat kita berlama-lama di situ. Alkitab memberikan suatu jaminan bagi kita pada kesempatan ini ya, bahwa 7 kali ya. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita
taat setia kepada Tuhan. Orang jahat, orang benar sama-sama menghadapi bencana. Orang jahat, orang benar sama-sama menghadapi kesulitan. Tapi yang berbeda, orang yang benar taat setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dia akan bangkit kembali. Sekalipun mungkin bisa 7 kali, ya orang merancangkan kejahatan, kegagalan, dia akan bangkit kembali. Artinya tak terhingga, dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Tapi orang jahat, orang fasik, 1 kali bencana saja, dia tidak akan bangun lagi. Alkitab di dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang, dia 1 bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Karena itu, mari tetap setia kepada Tuhan. Percaya ada tangan Tuhan yang menopang kita, menjagai kita, menudungi kita, melindungi kita. Dan tangan Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk memperteguh pemberitaan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara kita angkat satu pujian yang berjudul Tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat mungkin men-screenshot lirik pujian yang ada dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
ujian cobaan, ada penderitaan, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat akan menuntun, menyertai, dan memberkati kita semua. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap setia kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya itu menguatkan kami, membangkitkan iman dan pengharapan kami. Untuk kami tetap setia di dalam kehidupan kami yang singkat di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena semua ujian, tantangan, cobaan, penderitaan yang kami alami hari ini tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan terima pada masa yang akan datang di dalam kekekalan. Karena itu biarlah kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Baik itu dalam pekerjaan, usaha kami, dalam bisnis kami, di dalam rumah tangga kami, kesehatan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami memohonkan berkat daripada Tuhan atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, dan sejahtera daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa rohnya yang kudus, kiranya menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Dan segala berkat yang baik ini dari Allah Tritunggal tercurah atas hidup kita. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi di dalam ibadah dan program kita lainnya. Shalom Bapak Ibu Saudara.